A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Kaum muslimin wal muslimat, saudaraku semuanya, hari ini kita berada di hari yang kedua atau pertemuan yang kedua, majelis yang kedua, yaitu majelis Hidayatul Quran wa Sunnah, di mana kita di majelis ini menyelami ayat-ayat ilahi dan hadis-hadis nabawi untuk menambah iman dan amal soleh kita. Bersama saya, saudaraku sekalian, kaum muslimin wal muslimat sekalian, di pertemuan kemarin, di pertemuan pertama, kita telah mentadaburi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita telah mentadaburi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi apa hikmah iman, hikmah amal apa yang bisa kita ambil dari A'udzu billahi minasyaitonir rajim? Di pertemuan kedua ini kita akan mengambil hikmah yang harapannya bisa menambah iman dan amal soleh kita dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang akan kita bacakan pada pagi hari ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Amirul Mukminin Al-Khalifah Ats-Tsani, Amirul Mukminin Khalifah yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana hadisnya berbunyi, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat semuanya, saya akan menerjemahkan hadis ini. Kemudian setelah itu insya Allah akan kita ambil bersama-sama pelajaran yang bisa kita petik dari hadis Rasulullah ini. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya sah atau tidak sebuah amal soleh, diterima atau tidaknya sebuah amal soleh. Jadi sah atau tidaknya amalan soleh, diterima atau tidaknya amalan soleh, itu tergantung dengan niatnya. Ya, kalau kita misalkan nih pagi ini, tadi kita sholat subuh tadi, jam 4:30 tadi kita sholat subuh. Kemudian apa maksudnya niat itu apa? Yang pertama yang dimaksud dengan niat adalah kepada siapa kita sholat, untuk siapa kita sholat. Jikalau dari awal sholat sampai salam ketika sholat subuh misalkan, ya, hati kita tidak hadir, pikiran kita tidak hadir, tidak menghadap kepada Allah, tidak mengarah kepada Allah misalkan, ya maka yang kita dapatkan ya tidak diterima ibadah kita gitu loh. Jadi itu poin yang pertama, ya, bahwasanya diterimanya amalan kita atau tidak itu dalam sebuah ibadah, dalam sebuah amalan tergantung kehadiran hati kita, pikiran kita ketika kita melakukan ibadah tersebut. Jadi kalau nggak hadir ya tidak ada pahalanya. Itu makna niat
secara iman, secara hati ya, secara hati. Adapun yang poin yang kedua, niat adalah nawaitu atau usoli, saya niat sholat subuh ya, itu juga harus ya. Ketika kita Allahu Akbar, sebelum melakukan sholat subuh, hati kita harus menghadirkan niat saya sholat subuh wajib 2 rakaat sebagai makmum atau sebagai imam. Lah itu juga harus, itu penting, itu harus. Tetapi yang lebih penting lagi adalah apakah ketika kita sholat subuh tadi hati kita hadir atau tidak. Hati kita, pikiran kita ini menghadap kepada Allah atau tidak. Ya, hati kita ini memikirkan Allah atau tidak, menyembah atau tidak, tunduk atau tidak. Ya, ini yang lebih penting lagi. Yang tadi penting tapi ini lebih penting lagi karena bersangkut paut dengan diterimanya atau tidak ibadah kita kepada Allah. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, teman-temanku semuanya, sahabat yang ada di TikTok yang dimuliakan Allah. Jadi makna dari hadis innamal a'malu binniyat adalah sah dan diterimanya sebuah amal soleh itu tergantung niat dan keikhlasan kita. Ya. Maka setiap orang mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan pahala tergantung kualitas niatnya dan tergantung keikhlasannya. Ini tergantung kualitas niatnya dan tergantung keikhlasannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Barang siapa dia melakukan amalan, contohnya adalah hijrah, berpindah dari tempat yang dia tidak bisa melakukan agamanya ke tempat yang dia bisa melakukan agamanya. Jadi orang ketika berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, ketika berpindah dari maksiat ke ketaatan, tapi motivasi berpindahnya apa? Murni karena Allah, maka Allah akan menerimanya. Allah akan menerimanya. Tapi ketika dia berpindah dari sebuah tempat ke tempat lain, atau berpindah dari sebuah perbuatan maksiat ke perbuatan taat, tapi motivasinya agar viral, motivasinya agar mendapatkan pekerjaan, motivasinya agar mendapatkan pesangon, mendapatkan upah, mendapatkan pujian, mendapatkan jabatan, ya. Maka berpindahnya dia dari kemaksiatan ke ketaatan itu tidak akan menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan membuat Allah Subhanahu wa taala itu mencintai dia atau meridhoi dia. Maka Rasulullah mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Barang siapa hijrah dia itu karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menerimanya. Dan barang siapa hijrah dia itu karena dunia atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka ya itu yang dia dapatkan. Mungkin dia akan dapat perempuan untuk dia nikahi, dia akan mendapatkan dunia untuk dia nikmati, tapi Allah tidak akan menerima itu gitu loh. Jadi kisahnya itu para hadirin semua ya, para sahabat semuanya. Jadi kisahnya itu di Mekah ya, di Mekah. Jadi ketika itu syariat hijrah berpindah dari Mekah ke Madinah. Ada seorang sahabat laki-laki yang dijuluki sebagai muhajir Ummu Qais. Apa maksudnya? Dia hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi untuk biar dapat menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Jadi hijrah dia itu bukan murni karena syariat hijrah, tapi ada tujuan lain, yaitu agar bisa menikahi seorang perempuan yang namanya Ummu Qais. Akhirnya hadis ini keluar, hadis ini turun. Rasulullah bersabda, kalau yang hijrahnya lillahi ta'ala, maka Allah akan menerima dia, Allah akan mencintai dia. Tapi yang hijrahnya
itu karena perempuan, karena dunia, ya itu yang dia dapatkan. Walaupun hijrah itu sendiri adalah bentuk sebuah ibadah, ya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala ibadah itu. Karena apa? Karena motivasi dia untuk hijrah itu tidak tepat, tidak betul. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang niat ini ulama mengatakan ya bahwasanya hadis ini setengah dari agama Islam. Imam Syafi'i mengatakan hadis niat ini ruwiya anis Syafi'i anna hadzal hadis sulusul ilmi. Bahkan hadis niat ini Imam Syafi'i mengatakan sepertiga ilmu, sepertiga syariat, sepertiga dari agama itu hadis ini. Ya. Karena apa? Karena niat itu artinya adalah ikhlas. Niat itu artinya ikhlas. Ibadah itu diterima setengahnya adalah ikhlas, setengahnya adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang mana diterjemahkan oleh para imam-imam fikih seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Jadi amalan dalam hidup kita ini pertama harus ikhlas, kedua harus betul. Jadi hadis ini itu setengah dari agama. Ya, ini hadis ini sangat penting sekali tentang niat ini. Ya. Jadi Imam Ahmad ya salah seorang ulama Islam, seorang imam mujtahid, muridnya Imam Syafi'i, seorang imam dalam fikih, dalam hadis yang memiliki mazhab yang namanya mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Beliau pernah ditanya seperti ini, wahai Imam Ahmad, ya, wahai Imam Ahmad, kaifan niyah? Bagaimana itu sebenarnya niat itu bagaimana? Jadi niat itu prakteknya itu bagaimana? Bagaimana saya itu mempraktekkan niat itu bagaimana? Ya. Jadi ini dari Imam Ahmad nggih. Kemudian Imam Ahmad menjawab gini, yu'aliju nafsahu. Niat itu memang harus melawan diri sendiri. Yu'aliju nafsahu. Jadi niat itu memang harus ada perlawanan. Jadi niat itu tidak bisa langsung hadir. Ini penting ya. Hidup itu harus niat. Dengan niat apapun yang baik jadi ibadah. Yang mubah itu artinya sesuatu yang tidak berpahala, tidak berdosa, seperti makan, minum, olahraga, lari, ya kan? Itu kan sesuatu yang boleh. Tapi kalau niatnya memperkuat diri untuk ibadah, membahagiakan keluarga, itu jadi ibadah. Ya, itu jadi ibadah loh. Jadi niat itu luar biasa. Maka Imam Ahmad ketika ditanya, niat itu bagaimana Imam Ahmad? Niat itu caranya bagaimana? Yu'aliju nafsahu. Niat itu harus melawan diri. Harus memaksa diri. Ya, jadi niat itu tidak langsung ada ya. Jadi itu bukan hal yang gampang. Ya, niat ini kita membahas tentang niat dalam artian tauhid, niat dalam artian iman. Niat dalam artian ikhlas, niat dalam artian penyebab diterimanya sebuah amalan. Ya, kalau niat dalam artian agar diterima sholat dan wudhu dan zakat itu juga penting, juga wajib, juga harus. Tapi itu cukup di awal ibadah, di mana hati kita menghadirkan nawaitu usolli, saya niat. Ya, tapi ini niat dengan makna yang lebih dalam lagi. Imam Ahmad ditanya itu, bagaimana niat itu Imam Ahmad? Ya, niat itu bagaimana? Ya, Imam Ahmad mengatakan, yu'aliju nafsahu, harus melawan diri. Niat itu harus melawan diri, harus melatih, harus dipaksa, harus melawan godaan setan.
melawan bisikan setan. Yu'aliju nafsahu. Kemudian Imam Ahmad melanjutkan apa? Idza arada amalan la yuridu bihin nas. Ketika seseorang ingin melakukan sebuah amalan yang baik, dia sama sekali tidak terbesit melakukan amalan itu untuk manusia, hanya untuk Allah. Jadi terus memaksa, melatih, mengkondisikan, ya, riyadhah, agar setiap amalan yang dia lakukan, seperti kayak gini nih, seperti kultum kayak gini, seperti live streaming seperti ini, itu bagaimana kita memaksa diri kita mengusahakan agar tidak untuk karena manusia, ya, bukan karena manusia. Jadi kata Imam Ahmad, bukan terus karena niat itu sulit terus kita nggak berbuat baik sama sekali, bukan itu, ya. Jadi bukan karena niat itu sulit, ya, bukan karena niat itu sulit terus nggak misalkan ini, wah niat itu sulit banget ya, saya nggak usah dakwah, nggak usah ngajar hadis, nggak usah ngajar Quran, karena niatnya sulit daripada nanti malah riya. Bukan gitu. Kata Imam Ahmad, yu'aliju nafsahu. Dia harus memerangi dirinya, mengintrospeksi, meningkatkan, ya, mengistighfari, mentirakati, mensolawati dirinya, terus dia tetap beramal. Dan dia memaksa agar amalannya itu selalu dihindari dari interest kepentingan untuk manusia. Tapi dia beramal, dia tidak terus ngelokro gitu ya. Jadi itu niat gitu ya. Para hadirin semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, para hadirin yang hadir pada pagi hari ini di kajian rutin ba'da subuh ya, kajian rutin ba'da subuh. Nama kajiannya, nama majelis taklimnya di TikTok ini adalah Majelis Taklim Hidayatul Quran wa Sunnah. Jadi hidayah Quran dan hidayah hadis. Jadi kita akan mengambil satu hadis, satu ayat, kemudian menyelami ayat-ayat ilahi, hadis-hadis nabawi. Tujuannya semoga bisa menambah iman dan bisa menambah amalan soleh. Tujuannya itu, terutama untuk diri saya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bisa dikatakan ya, seluruh setengah dari agama ini itu adalah niat yang tulus, keikhlasan yang tulus, dan setengah satunya lagi adalah cara yang betul, ibadahnya benar. Jadi ibadahnya benar itu setengah dari agama, kemudian niat ikhlas yang benar itu adalah setengah yang satu lagi. Jadi perkara niat ini penting. Bagaimana itu? Kita ulangi ya perkataan Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad ditanya bagaimana itu niat, yu'aliju nafsahu, harus dilatih. Idza arada amalan, idza arada an ya'mala amalan, ya, idza arada amalan la yuridu bihin nas. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah amalan, sama sekali kita berusaha, kita mujahadah, kita melawan diri kita untuk tidak karena manusia, tidak karena makhluk, seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin itu kajian kita pagi hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan tentang hadis niat ini. Kami buka pintu diskusi, pintu bertanya, silahkan jikalau ada. Jikalau tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan sekian.
Hadirin semua yang dimuliakan Allah, terima kasih banyak dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah setiap hari ya setelah sholat subuh kita akan sama-sama ngaji seperti itu. Semoga ini jadi wasilah kita untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk mendapatkan rezeki yang berkah dan halal, dirukunkan keluarga kita, disehatkan orang tua kita, keluarga kita, anak kita semuanya. Kita doa pagi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika masta'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u laka bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal ahli wal mal. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aydina min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina min fawqina wa na'udzu bi 'azamatika an nughtala min tahti arjulina. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ustazah Fatiyah, ada tambahan? Tadabbur hadis innamal a'malu binniyat. Apakah ada? Kalau belum ada, nggak apa-apa. Kita cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.